Kali ini kita akan membahas berkenaan dengan bab analisis data dan ruang. Sebagai persepsi, kita perhatikan dulu gambar P. Coba kita amati untuk gambar yang baris atas, bandingkan dengan baris yang bawah. Kira-kira ya, untuk gambar pertama, ini sama-sama ada kupu-kupu. Kira-kira bedanya apa ya? Kalau persamaannya kupu-kupu ya, tapi bedanya apa gitu. Warna memang beda ya, tapi bukan itu yang kita maksudkan ya. Coba kita amati. Kalau belum mendapatkan jawabannya, kita lihat juga gambar yang kedua. Ini ada bangunan ya, dua bangunan juga yang berbeda, tapi apa yang paling mencolok bedanya? Kemudian ini juga ada gunung dan yang terakhir ada kurva. Jadi dari keempat pasangan ini, kira-kira kalian bisa mengamati dan kira-kira menganalisis ya data berupa gambar di sini, kira-kira yang paling mencolok. Ya, benar ya. Jadi jawabannya adalah tentang kesimetrisan. Jadi di sini kalau kita perhatikan kupu-kupu, ini coraknya simetris ya. Kalau kita bagi dua, ini kiri dan kanan, ini coraknya sama persis simetris. Tapi kalau yang di bawah ini jelas berbeda ya, baik coraknya maupun warnanya. Demikian gedung ini juga. Nah, ini simetris kiri kanan, kalau ini tidak simetris. Ini pun gunung ya. Ini kalau kita bagi dua simetris kiri kanan, kecuali awan. Nah, jadi di sini lain lagi yang kita bandingkan, bukan membandingkan awan ya, tapi membandingkan gunungnya ya. Nah, ini tidak simetris. Demikian juga ini kurva. Ya. Ini kiri dan kanan, ini kalau kita bagi dua sama persis simetris. Tapi kalau ini kita bagi dua tidak simetris. Nah, jadi itu yang kita maksudkan pada hari ini. Kita akan mencoba mengartikan apa itu distribusi normal. Ya. Jadi normal itu kalau dilihat dari deskripsi kurva, itu kurva yang memang simetris. Simetris itu ada sumbu simetrinya ya. Jadi kalau melalui sumbu simetri itu kiri dan kanan yaitu sama, kiri dan kanan sama halnya seperti kita bercermin di cermin datar, antara bayangan dengan kenyataan itu sama. Kalau kenyataannya ada silih, maka di bayangannya pun ada silih gitu ya di matanya. Apa itu silih? Kalau ada upil gitu ya, maka di cerminnya pun ada upil. Itu artinya simetris antara kenyataannya, benda nyatanya dengan bayangannya. Itu simetris. Cerminnya cermin normal. Tapi kalau cerminnya cermin cembung, kitanya jadi membesar, kepalanya membesar, sedangkan kakinya mengecil, jadi tidak seimbang ya, karena memang tidak normal. Nah, begitu juga dalam variabel ya, variabel gitu. Jadi kurva normal itu menggambarkan ini sebaran data. Kalau ini yang tidak normal, maka yang atas ini sebaran datanya. Singkat ceritanya begini, kalau di kelas itu ternyata ada siswa yang pandai, ada siswa yang rata-rata yang sedang, dan ada siswa yang kurang, nah itu kelas itu normal. Ya. Nah, kalau ternyata di kelas itu banyak yang pandainya, berarti itu kelas itu tidak normal kelasnya ya, artinya kelasnya kelas unggulan ya, demikian juga sebaliknya. Nah, jadi syaratnya untuk distribusi normal itu mesti di sini variabel kontinu. Kontinu itu nyambung ya, kalau kita narik garis itu tanpa ada putus. Tapi kalau diskrit itu berupa titik. Ya, contohnya misalnya gini, untuk variabel diskrit itu ada 30 orang mengikuti Olimpiade Matematika tingkat nasional. Caranya bagaimana untuk mendapatkan
tahu 30 orang. Tentunya kita hitung ya, 1, 2, 3, sampai 30. Tapi kalau variabel kontinu, tinggi badan peserta Olimpiade Matematika tingkat nasional tidak bisa diamati. Jadi ini harus kita lakukan pengukuran. Ya. Nah, jadi dalam matematika kita itu akan mendapatkan angka itu, nilai suatu objek itu dengan dua cara. Ya. Ada yang caranya membilang, ya seperti ini, itu dinamakan dengan data diskrit. Sedangkan kalau datanya kita ukur, ya tinggi badan, nah, tidak dibilang ya, tapi diukur gitu ya, tidak dihitung, tapi kita ukur, yaitu ada meteran. Nah, itu ya yang membedakan diskrit dan kontinu. Kemudian graf normal itu seperti tadi ya, jadi ini distribusinya normal, mulai dari negatif hingga sampai dengan positif hingga batasnya ya. Kemudian tengah-tengahnya ini 0 kalau dalam skala distribusi normal yang kita kenal dengan skala Z ya. Kalau dalam skala X itu rata-rata di sini ya, di tengah-tengah. Nah, itu yang sekilas menggambarkan tentang distribusi normal. Jadi kalian dapat mendefinisikan apakah itu yang dinamakan dengan kurva normal. Ya, kita coba definisikan ya bahwa kurva pada distribusi normal itu ini disebut juga dengan kurva Gauss ya, Gauss-Jordan atau kurva lonceng karena memang bentuknya seperti lonceng ya, loncengnya dibalikan ya gitu, atau mungkin bisa saja Pak kurva gunung boleh, tapi kalau gunung itu ada yang simetris, ada yang tidak, seperti gambar yang Bapak tampilkan tadi ya. Nah, hal ini menyerupai lonceng ya, seperti berikut. Seperti tadi ya, tadi maksudnya ya. Nah, seperti lonceng. Ini dihapus dulu. Nah, oleh karena itu kurva normal ya, datanya terpusat di tengah-tengah rata-rata. Rata-rata itu simbolnya mu. Kalau X bar itu rata-rata dari sampel, kalau mu itu dari populasi ya. Seperti yang telah kalian ketahui di bahasan sebelumnya, itu ada rata-rata ya, ada simpangan baku, ada populasi, ada sampel ya. Mohon jangan dilupakan ya pengalaman belajar yang sebelumnya. Jadi bagaimana sifat-sifat kurva normal itu? Jadi yang pertama, kurvanya menyerupai lonceng, simetris, tegak lurus ya, yang memotong terhadap sumbu X tepat menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi kiri kanan sama ya. Nilai rata-rata median modus berada di titik yang hampir sama sehingga terhimpit. Nah, jadi itu ciri. Jadi kalau X barnya ya, rata-ratanya 70, mediannya setidaknya mendekati 70 ya, mungkin 70,1, 69,9 ya, begitu juga modusnya itu di sekitar nilai rata-ratanya ya, jadi hampir ya. Kalau bagaimana kalau sama, yaitu yang standar baku ya, yang kurva tidak pernah berada di bawah sumbu X. Nah, ini coba kita perhatikan bahwa bentuk kurva itu ini tidak pernah menyinggung ya sumbu X, jadi ini selalu di atas. Kenapa? Sebab ini adalah menggambarkan peluang kejadian ya. Peluang kejadian itu kalau kita pelajari itu antara 0 dan 1, tidak ada nilai peluang yang negatif ya, paling kecil 0. Artinya peluang 0 itu apa? Ya, peluang yang mustahil terjadi. Misalnya ada siswa yang tingginya 3 meter, nah itu tidak ada ya. Jadi itu peluang yang mustahil di kelas kita ya. Di luar negeri juga ya belum ada beritanya ya kalau tinggi manusia itu 3 meter kalau zaman sekarang, kecuali manusia purba dulu ya. Ada peluang yang paling besar itu 1, yaitu peluang yang pasti terjadi. Nah, jadi ini kurva ini menunjukkan peluang ya. Jadi